Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita bertemu lagi di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK kelas 11 dengan materi penyelenggaraan jenazah bab 10. Dalam penyelenggaraan jenazah, yang pertama adalah ketika kita mengetahui orang yang sudah menjadi jenazah atau orang yang baru saja meninggal. Tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama, kita mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mengatupkan kedua matanya. Yang kedua, kita menanggalkan pakaian dan perhiasannya yang melekat pada jenazah atau orang yang sudah meninggal. Ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Mungkin tangan dan kakinya terlentang ke sana kemari, kita rapatkan, kita sedekapkan. Yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat. Dan sebagai orang yang ahli waris, yaitu membayarkan hutang-hutangnya. Dan yang terakhir adalah kita harus menyegerakan untuk pemakamannya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Mengurus jenazah adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban sosial yang kalau dikerjakan oleh beberapa orang sudah terwakili, maka hukum bagi perseorangan tidak apa-apa, ya. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah yang pertama, mengurus jenazahnya dan mengurus harta pusakanya. Yang pertama dalam penyelenggaraan jenazah atau mengurus jenazah adalah memandikan, ya. Meskipun perempuan, jangan takut untuk memandikannya, dengan syarat yaitu jenazah itu beragama Islam, masih didapati tubuhnya walaupun sebagian, artinya mungkin kecelakaan atau terbakar tapi masih ada tubuhnya, maka itu bisa dimandikan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid, karena mati syahid tidak perlu dimandikan. Cara memandikan jenazah yaitu yang pertama dengan dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan dan matahari, dan tertutup tidak terlihat orang, dan jenazahnya dipakaikan kain agar auratnya tertutup. Yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan. Bahkan untuk mengeluarkan kotoran dalam perut, perlu menekan bagian bawah supaya kotorannya keluar. Kemudian menyiram air ke seluruh badan secara merata, dari kepala sampai kaki, disunahkan 3 kali atau lebih dalam hitungan ganjil. Ketika semua sudah bersih, kemudian baru diwudukan seperti wudunya orang sholat. Dan yang terakhir, bisa disirami dengan lautan kapur dan harum-haruman. Dalam penyelenggaraan jenazah, orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang Islam yang berakal sehat, baik laki-laki dan perempuan, asal nanti jenazahnya sama dengan jenis kelamin dengan yang memandikan. Kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan demikian juga sebaliknya, kecuali suami istri atau mahram jenazah, keluarga jenazah.
Kemudian keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah, dan orang yang dapat menjaga kerahasiaan jenazah atau amanah, artinya tidak menceritakan cacat jenazah yang dimandikan. Kemudian selanjutnya, merawat jenazah dengan mengkafani, yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kain kafan ini hendaknya berwarna putih dan sederhana, tidak kain yang mewah. Mengkafani ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan ketentuan memandikan jenazah, ya. Jadi orang yang Islam yang masih ada anggota badannya dan bukan mati syahid. Kalau mati syahid dimakamkan sesuai dengan apa yang melekat pada tubuhnya. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, ya. Kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tapi bagi laki-laki biasanya sebaiknya 3 lapis. Untuk perempuan itu 5 lapis karena ada baju bawah dan jilbab. Anak-anakku, sedangkan tata cara mengkafani jenazah yaitu bisa dihamparkan selembar tikar, kemudian di atas lantai atau balai direntangkan 5 watas tali di dasarnya, disusun lapisan kafan. Nah, nanti bisa kita praktekkan. Nah, nanti kita coba praktek mengkafani jenazah. Menyolatkan. Syarat sholat jenazah yaitu pihak yang menyolatkan, yaitu yang sholat artinya orang Islam, sudah jelas, suci dari hadas besar dan kecil, dan menutup aurat menghadap kiblat. Jenazah yang disolatkan setelah dimandikan dan dikafani, ya. Kemudian jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, artinya di depannya imam, kecuali sholat di atas kubur atau sholat ghaib, yaitu sholat yang tidak ada jenazahnya. Jenazahnya ada di jauh atau di luar kota. Penyelenggaraan jenazah, rukun tentang sholat jenazah, rukunnya adalah niat, ya, bila dijaharkan atau disirrikan, ya. Berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, ya. Membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, mendoakan jenazah, ya. Jadi ada takbir 4 kali tanpa rukuk, tanpa sujud, ya. Nah, mengucapkan salam yang terakhir. Ini adalah sunnah sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, merendahkan suara bacaan dengan sir, ya, tidak jahar, membaca ta'awudz, dan disunahkan banyak jamaah atau makmum dengan memperbanyak shaf minimal 3 shaf, ya, dijadikan 3, kalau sedikit jadikan 3. Kemudian anak-anakku sekalian, tata cara sholat jenazah, jamaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah, takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah yang pertama, takbir yang kedua membaca sholat salawat atas Nabi Muhammad, takbir yang ketiga mendoakan jenazah, kemudian yang biasa kita bacakan Allahumma firlahu atau firlaha kalau perempuan, warhamhu atau warhamha, dan selanjutnya nanti bisa dibaca atau dipelajari. Dan takbir yang keempat nanti langsung salam setelah mendoakan. Menguburkan. Untuk penyelenggaraan jenazah selanjutnya, yaitu merawat jenazah selanjutnya, yaitu menguburkan.
waktunya disesuaikan supaya tidak berbenturan dengan waktu yang menjadi kewajiban kita, yaitu terutama berbenturan dengan waktu sholat wajib. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian ada kaifiyat, dengan cara khusus atau dengan cara yang baik. Dengan memasukkan jenazah dalam kubur hendaknya dimulai dari kepala lebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Di liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring atau di atas lambung ke kanan bagian bawah menghadap kiblat. Ya, kadang diganjal dengan tanah atau batu supaya menghadap ke kiblat. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah ya, dengan membuka kain. Begitu juga tali-tali pengikatnya juga dilepas agar nanti jenazah segera terurai ya. Nah, ketika kita menurunkan jenazah ke liang kubur, hendaknya kita membaca Bismillahi ala millati Rasulillah ya. Saya ulangi lagi, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Penyelenggaraan jenazah yang kelima adalah takziah atau melayat. Kalau bahasa Indonesia melayat. Takziah berarti menghibur, mengunjungi, menghibur keluarga yang ditinggalkan ketika jenazah sebelum dikuburkan atau sudah dikuburkan. Hukum takziah adalah sunnah dengan tujuannya adalah memberikan bantuan moral ataupun material, memberikan hiburan dan nasihat, dan mendoakan yang meninggal agar diampuni dosanya, dan untuk muhasabah bahwa sesungguhnya yang bernyawa itu pasti mati. Selanjutnya anak-anakku sekalian, penyelenggaraan jenazah adalah ziarah kubur. Nah, ini adalah jenazah yang sudah dikubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan kaum muslimin atau muslimat dengan tujuan mengingat kematian. Jadi ketika kita ziarah kubur, salah satunya adalah ketika kita mengingat kematian. Maka ketika kita ziarah kubur atau lewat di kuburan, ada doa sebagai berikut. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun kunna nas'aluka Allahu aqwa wal afiyah. Nah, ini adalah doanya ketika kita ziarah kubur atau melewati kuburan. Demikian anak-anakku sekalian, penyelenggaraan jenazah. Semoga nanti kita ada praktek selanjutnya dan harapannya dapat dimengerti ketika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.